Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Mia Kosasi dari kelas C dengan NIM 22095111072 akan mempresentasikan tentang case-based learning uji praktikum bakteriologi dan mikologi. Masuk ke dalam kasus, terdapat seorang peternak membawa sampel berupa feses babi dan feses unggas yang menderita mencret putih. Beberapa unggas dikatakan sakit dan sampai mati dengan pertumbuhan yang lambat dan cenderung diam dan tidak aktif. Kedua hewan ini dicurigai terinfeksi bakteri E. coli karena mereka menimbulkan gejala identik gejala infeksi bakteri E. coli yaitu mencret putih atau dikenal sebagai white sores. Uji praktikum sendiri dilaksanakan 4 kali, yaitu uji pengenalan alat bahan dan pembuatan media, uji pewarnaan gram, uji isolasi dan identifikasi bakteri, serta uji sensitivitas antibiotika. Sebelumnya, mari kita mengenal bahan dan alat di laboratorium terlebih dahulu. Pertama-tama ada timbangan digital, inkubator, autoclave, lamina airflow, cawan Petri, pinset, lampu Bunsen, stirrer, cawan hotplate, ose, plant count nutrien agar, plant count EMBA, Erlenmeyer, tabung reaksi, dan Aquades. Lalu yang pertama merupakan pengenalan alat bahan dan pembuatan media. Jadi media perkembangbiakan ini terisi zat-zat hara seperti karbon, fosfat inorganik, sulfis mineral, dan air rendah mineral. Faktor eksternal seperti pH dan suhu juga diperhatikan dalam pengembangbiakan. Jenis media dibagi berdasarkan sifat fisik dan kegunaannya. Tujuan dari praktikum ini agar mahasiswa mengenal alat dan bahan yang digunakan untuk kelancaran penelitian dan keamanan prosedur. Pembuatan media dilakukan dengan melarutkan bubuk plate agar dengan Aquades, kemudian dihomogenkan dan disterilisasi, kemudian dituang kepada media cawan Petri setinggi setengah cawan dan dimasukkan ke dalam inkubator. Ulangi tahap di atas menggunakan bubuk plain count EMBA untuk pembuatan media EMBA. Hasil dan pembahasan terdapat dua jenis media yang telah dibuat, yaitu media EMBA, merupakan media kultur berjenis media padat yang berfungsi sebagai media selektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Media ini berguna dalam uji kali ini karena bakteri E. coli yang dicurigai merupakan bakteri gram negatif. Kemudian untuk media Na, juga merupakan media kultur berjenis padat yang berfungsi sebagai media umum dan berfokus pada penumbuhan koloni bakteri yang dicurigai. Lalu uji yang kedua merupakan pewarnaan gram. Identifikasi bakteri dilakukan lewat pewarnaan gram dengan membedakan bakteri menjadi dua jenis, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif menggunakan pewarnaan kristal violet dan safranin. Dinding sel menjadi peran utama dalam pewarnaan ini karena pewarna akan menempel pada dinding sel yang menghasilkan warna berbeda pada gram positif yang memiliki warna violet dan gram negatif memiliki warna merah. Tujuan dilakukannya uji ini karena bakteri E. coli diidentifikasi sebagai bakteri gram negatif. Untuk metode kerja, jadi yang pertama-tama kita mengambil bakteri dan ditaruh pada objek gelas sehingga bakteri menempel pada objek gelas agar dapat diteteskan. Terdapat beberapa larutan yang akan diteteskan. Yang pertama larutan kristal violet, kemudian ditetesi larutan lugol, ditetesi larutan alkohol, dan diteteskan larutan safranin. Semuanya diteteskan dengan jangka waktu masing-masing 1-2 menit dengan dibilas air di setiap tahapnya. Kemudian setelah penetesan ini akan ditetesi lagi minyak emersi dan diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Jadi untuk hasil yang didapat dari pengecekan di mikroskop terdapat bakteri gram negatif berbentuk basili atau batang tidak beraturan. Nah, penjelasan dari bakteri gram negatif ini dapat dijelaskan melalui dinding sel bakteri menjadi peran utama dalam pewarnaan. Bakteri gram positif memiliki dinding sel tebal dan banyak peptidoglikan sehingga kompleks zat kristal violet tetap bertahan meski diteteskan larutan alkohol. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki lipid yang tinggi terkandung dalam dinding selnya sehingga saat ditetesi larutan alkohol, lipid dan kompleks zat kristal violet luntur dan menyerap tetesan pewarna safranin.
Sehingga dari uji ini dapat dipastikan bahwa bakteri yang dicurigai merupakan bakteri E. coli karena bakteri E. coli juga memiliki ciri-ciri yang sama yaitu bakteri gram negatif berbentuk basili. Lalu kita masuk ke uji yang ketiga yaitu isolasi dan identifikasi bakteri. Jadi untuk meneliti bakteri yang menginfeksi babi dilakukan kultivasi yang merupakan proses pengembangbiakan mikroba dalam media kultur. Jadi kultivasi ini diawali dengan isolasi bakteri, di mana isolasi bakteri yang diisolasi tersebut disebut isolat. Jadi media isolasi yang digunakan adalah nutrien agar dan media EMBA. Kemudian untuk identifikasi dilakukan melalui sifat bakteri dari berbagai uji biokimiawi. Media identifikasi bakteri yang digunakan merupakan triple sugar iron agar, sulfide indol motility medium, methyl red medium, simon citrate agar, dan larutan glukosa. Jadi untuk metode kerja penanaman bakteri pada masing-masing media pada nutrien agar dan EMBA, bakteri akan ditanam melalui pengusapan ose yang telah diselimuti bakteri pada permukaan media dengan teknik goresan T dan dimasukkan ke dalam inkubator selama 24 jam. Sedangkan pada penanaman bakteri di larutan glukosa, ose yang sudah diselimuti bakteri akan dicelupkan ke dalam larutan glukosa dan juga ditaruh di inkubator selama 24 jam. Penanaman bakteri pada media TSIA dilakukan dengan pengambilan bakteri menggunakan needle dan needle akan dimasukkan ke dalam tabung dan diusapkan di permukaan media TSIA dengan teknik strik kemudian ditusuk pada media hingga menembus permukaan dan dimasukkan ke dalam inkubator selama 24 jam. Penanaman media pada media SIM dilakukan dengan needle yang diselimuti bakteri, kemudian needle akan ditusuk pada media SIM hingga menembus permukaan, kemudian ditaruh di inkubator selama 24 jam, dan diteteskan 3-5 tetes reagen Kovac. Penanaman bakteri pada media methyl red menggunakan ose yang dicelupkan ke dalam media MR, kemudian ditaruh ke inkubator dan diteteskan reagen methyl red pada media MR. Kemudian yang terakhir, media Simon citrate agar dilakukan penanaman bakteri menggunakan needle dan needle akan diusapkan di permukaan media Simon, kemudian ditaruh di inkubator selama 24 jam. Untuk hasil dari media isolasi dan identifikasi dapat dilihat di slide yang saya presentasikan, kemudian kita masuk ke bagian pembahasan. Jadi untuk pembahasan sendiri, media NA dan media EMBA berhasil menumbuhkan koloni bakteri setelah inkubasi 24 jam. Media EMBA menunjukkan pertumbuhan koloni berwarna hijau metalik pada goresan OC. Kemunculan hijau metalik ini dapat disebabkan oleh fermentasi laktosa bakteri yang meningkatkan asam pada media sehingga mengendapkan metilin group yang terkandung pada media EMBA. Lalu pada media TSIA menunjukkan perubahan warna dari merah menjadi kuning pada bagian atas dan warna hitam di bagian bawah dengan pengangkatan media dasar akibat adanya gas. Perubahan warna pada TSIA ini mengindikasi adanya fermentasi glukosa dan pengangkatan media di dasar mengindikasi adanya gas. Kemudian media MR mengalami perubahan dari kekuningan menjadi larutan berwarna merah yang mengindikasi adanya fermentasi asam. Media SIM juga memiliki perbedaan dengan memunculkan cincin merah samar pada permukaan media yang mengindikasi indol positif dan kekeruhan pada bekas tusukan yang mengindikasi adanya motility bakteri. Namun, pada larutan glukosa dan media Simon citrate tidak mengalami perubahan apapun. Dari uji yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa bakteri yang dicurigai benar merupakan bakteri E. coli karena mengindikasi ciri-ciri dan fermentasi yang dilakukan hanya oleh bakteri E. coli. Kemudian uji terakhir yaitu uji sensitivitas. Uji sensitivitas merupakan uji kepekaan bakteri terhadap suatu antibiotik dan uji ini dilakukan karena evolusi pada resisten antimikroba yang memunculkan multidrug resisten. Jadi resistensi antimikroba ini
membuat bakteri tidak lagi rentan terhadap antibiotik dan tidak dapat lagi disembuhkan oleh antibiotik atau dibunuh oleh antibiotik, karena pemakaian antibiotik yang tidak berada di bawah pengawasan medis. Kemudian uji sensitivitas ini dilakukan dengan metode difusi cakram menurut Kirby Bauer dengan menggunakan Muller Hinton agar plate dan standar kekeruhan biakan McFarlane 0,5. Pola kepekaan yang muncul sebagai hasil dibagi menjadi sensitive, intermediate, and resistance. Untuk metode kerjanya sendiri, kita harus menyiapkan larutan isolasi bakteri E. coli, kemudian cotton bud untuk dicelupkan ke dalam larutan isolasi. Setelah pencelupan cotton bud akan diusap di seluruh permukaan media Na dan didiamkan selama 5-10 menit. Kemudian setelah didiamkan, masing-masing paper dish antibiotik akan diambil menggunakan pinset dan ditempelkan dengan jarak minimal 2 cm dari tepi dan paper lain, kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Untuk hasil pembahasan, dari 4 antibiotik yang dites yaitu chloramphenicol, doxycycline, streptomycin, dan bacitracin, hanya satu antibiotik yang menunjukkan fase sensitif terhadap bakteri E. coli. Jadi, chloramphenicol menunjukkan diameter killing zone sebesar 28 mm yang mengindikasi sensitif, sehingga chloramphenicol berguna dan efektif untuk membunuh bakteri E. coli. Jadi, chloramphenicol sendiri merupakan bakteri yang tergolong tetrasiklin atau berspektrum luas. Jadi, antibiotik chloramphenicol ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan bakteri serta mengobati infeksi serius. Penghambatan dilakukan dengan cara enzim peptidilin transfase yang berperan sebagai pembentuk ikatan peptida sintetis protein bakteri ini dihancurkan, sehingga bakteri tidak mampu bertumbuh. Jadi, dapat disimpulkan dari 4 antibiotik, hanya chloramphenicol yang berfungsi untuk membunuh bakteri E. coli. Jadi, kesimpulan dari seluruh uji yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bakteri yang menginfeksi babi benar merupakan bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli, karena lewat perwarnaan gram didapatkan hasil uji coba penunjukan bakteri gram negatif berbentuk batang tidak beraturan yang merupakan ciri bakteri E. coli. Kemudian percobaan isolasi dan identifikasi bakteri, media MR, media SIM, media TSIA, serta media EMBA juga menunjukkan ciri-ciri kegiatan yang hanya dilakukan oleh bakteri E. coli, yaitu fermentasi, pergerakan, dan indol positif. Bakteri E. coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang tidak beraturan dan kerap menginfeksi anak babi lewat tali pusar yang terluka. Bakteri ini dapat bergerak karena memiliki flagella, dan bakteri ini dapat melakukan fermentasi asam. Bakteri E. coli dapat menyebabkan white sores atau mencret putih yang diikuti anemia, kehilangan nafsu makan, lesu, dan mencret hingga berujung kematian. Namun, infeksi bakteri E. coli ini dapat diatasi dengan pemberian antibiotik chloramphenicol karena bakteri E. coli terindikasi sensitif terhadap antibiotik tersebut. Berikut daftar pustaka yang telah saya cantumkan atas dari laporan dan percobaan yang saya lakukan. Sekian presentasi saya. Terima kasih telah menyaksikan. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.